Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu dengan saya dalam pelajaran PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah naik ke kelas 12. Semoga kalian lebih rajin lagi, lebih semangat lagi di dalam belajar. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kita, walaupun dalam pertemuan dalam jaringan kali ini, tidak mengurangi keberkahan sebagaimana pertemuan tatap muka. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada tema kali ini adalah yang pertama, kompetensi dasar religius. Di kompetensi ini kalian diharapkan nanti bisa menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian kompetensi dasar sosial, kalian bisa bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita bahas pada tema ini adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi dasar keterampilan. Kalian bisa menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Dalam tema ini kita akan membahasnya dalam beberapa pertemuan. Pertemuan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan konsep atau pemahaman kita tentang hak dan kewajiban warga negara. Maka tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nanti diharapkan kalian bisa memahami makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kalian bisa menganalisis hubungan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya juga kalian bisa memahami atau membedakan hak dan kewajiban warga negara dengan hak asasi manusia. Terakhir, pada pertemuan kali ini kalian nanti bisa menyajikan hasil analisis kalian terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, terkait hubungan hak dan kewajiban warga negara, dan menyajikan analisis perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara dengan hak asasi manusia. Oke. Sebelum kita memahami tentang hak dan kewajiban warga negara, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu warga negara. Oke, kita mulai dari pengertian hak dulu. Apa itu hak? Hak adalah semua hal yang kita peroleh, semua hal yang kita dapatkan, baik itu berupa kekuasaan, berupa kewenangan, atau segala hal, apa saja itu hak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan
segala sesuatu yang harus kita penuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, pahami? Lalu, siapa itu warga negara? Nah, warga negara, sebagaimana yang telah kita bahas di kelas sebelumnya, yaitu setiap orang yang secara hukum sah diakui sebagai anggota dari suatu negara. Bagaimana untuk dapat memiliki status kewarganegaraan, ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke, dari pengertian-pengertian tersebut, lalu apa hak warga negara? Apa kewajiban warga negara? Nah, oke, kita mulai dari hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang sudah saya jelaskan tadi, berupa kewenangan, berupa kekuasaan, atau apa saja itu yang melekat dalam diri setiap warga negara. Jadi di sini batasannya adalah dia sebagai warga negara atau anggota dari suatu negara. Maka hak ini sudah dijamin, diatur, atau dibatasi juga di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Oke, dapat dipahami? Oke, contoh. Misalkan kita sebagai warga negara ini, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kita ambil contoh satu, yaitu Undang-Undang Dasar, yaitu apa hak kita? Yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita sebagai warga negara hidup di negara ini memiliki hak untuk bekerja, mencari kerja, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi demi memenuhi penghidupan yang layak. Misalkan kita mencari kerja, nah, bagaimana mencari kerja yang sesuai, tentu yang akan menerima kita bekerja itu ada aturan-aturan yang berlaku. Oke, contoh lain, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kita sebagai warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan formal, informal, atau non formal. Contoh, kita ini sekolah demi untuk mendapatkan pendidikan. Ini hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Belajar ini hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Oke, dipahami? Kemudian kita akan memahami terkait dengan kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara adalah segala tindakan, perbuatan, atau segala hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Tentu ini juga sudah diatur termuat di dalam peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Seperti apa contohnya? Contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu ikut membela negara. Bila ada tantangan-tantangan, ancaman-ancaman terhadap negara, maka kita sebagai warga negara wajib untuk ikut membela negara, mempertahankan negara ini. Contoh lain, kewajiban kita ini di perundang-undang lain, ini seperti bayar pajak. Kita sebagai warga negara wajib membayar pajak. Kalau tadi hak kita untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, maka kita diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Kita sebagai warga negara bebas melakukan apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tentu kita juga memiliki kewajiban
untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh lain, misalkan kita wajib menghormati hak asasi manusia. Di sini setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain atau hak asasi setiap manusia. Oke. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini tentu berbeda dengan hak dan kewajiban atau hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara ini dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara. Dalam hal ini juga, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tentu berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara lainnya. Oke, dipahami? Hak dan kewajiban warga negara ini selalu berhubungan atau memiliki hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan sebab akibat. Contoh, seorang mendapatkan hak karena telah melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Ada orang bekerja, setelah bekerja maka dia berhak untuk mendapatkan upah karena dia telah melaksanakan kewajibannya untuk bekerja. Contoh lain lagi, kita berhak untuk memiliki kendaraan motor, memiliki bangunan rumah, maka kita wajib membayar pajak. Nah, membayar pajak dari barang mewah atau kendaraan tersebut, membayar pajak dari bangunan tanah yang kita miliki. Ini contoh hubungan bahwa hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan atau memiliki hubungan sebab akibat yang pelaksanaannya harus seimbang. Apabila tidak ada ketimpangan di antara keduanya, maka inilah yang akan mengakibatkan pertentangan, pelanggaran atau pengingkaran terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini tentu meliputi hak dan kewajiban konstitusional dan juga meliputi hak dan kewajiban hukum. Yang konstitusional itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita, dan hak dan kewajiban hukum itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, saya kira untuk tata urutan perundang-undangan kalian telah mempelajarinya di tingkat SMP. Lalu apa perbedaannya dengan hak asasi manusia? Kalau hak warga negara itu dibatasi oleh statusnya sebagai warga negara, ya, yang ini bisa berbeda hak seseorang warga negara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kalau hak asasi manusia ini berlaku universal. Artinya hak asasi manusia itu lebih universal karena tidak dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara. Oke. Nah, untuk lebih lanjut kita akan mendiskusikan tema kita pada kali ini. Maka kalau ada pertanyaan, apabila ada tanggapan dan lain sebagainya, dapat kita bahas di forum diskusi di grup yang sudah tersedia. Oke, dalam proses diskusi ini saya juga akan melakukan penilaian, ya, proses diskusi bagaimana etika, bagaimana pertanyaan, bagaimana menjawab keaktifan kalian akan menjadi acuan saya untuk melakukan penilaian. Selain itu juga ada lembar-lembar kerja yang harus kalian selesaikan setelah forum diskusi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.